Bismillah, Masya Allah. Bismillah, Masya Allah. La yasubul khair illallah. Bismillah, Masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah, Masya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seluruh jajaran takmir terkhusus Masjid Al-Imam dan umumnya Masjid Musalla yang hadir atau yang belum bisa hadir karena uzur, dan tidak lupa kepada seluruh pengurus majelis ta'lim aliyah beserta pengurus-pengurus majelis-majelis tertentu dan sedaya ingkang rawuh bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala barokah iman, kuatnya iman, kokohnya iman, dan semoga iman ini menyertai kita saat ajal tiba, saat kita telah nanti di padang mahsyar, saat kita semuanya masuk ke dalam surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kenikmatan yang dirasakan oleh orang mukmin di dunia ini melebihi daripada kenikmatan iman. Karena dengan iman ini orang mukmin tidak terbatas ketika ingin melakukan kebaikan. Sekali lagi, dengan iman yang kita miliki, jangan sakit untuk menghadapi sinten mawon. Dengan iman ini, jangan sakit berbagi dengan siapa saja. Dengan iman ini, jangan bisa hadir di masjid manapun, musala manapun. Bahkan dengan iman ini, jangan bisa senyum dengan siapapun. Dengan iman ini kita bisa menyapa dengan siapapun. Dengan iman ini kita bisa berjabatan tangan yang sama-sama mahramnya siapapun. Dengan iman ini Allah Ta'ala jadikan sebagai penghubung antara mukmin di Indonesia dengan mukmin di luar Indonesia, antara mukmin yang hidup sekarang atau mukmin yang sudah lalu hidup di zaman para anbiya, di zaman para Muhammad. Maka oleh sebab itu ciri khas orang mukmin, ciri khas, ciri yang menempel pada hakikat orang mukmin itu diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu artinya menyambung seduluran. Ikhwah menyambung tali persaudaraan. Apa yang digunakan untuk penghubung atau pengikat? Iman, bukan sholat. Iman bukan sholat. Iman bukan puasa. Iman bukan haji. Iman bukan amal-amal taat, baik itu secara global atau secara terperinci. Penghubung yaitu berupa iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi ini keterangan masyarakat hadirin wa zumratul mu'minin rahimahumullah. Kita diingatkan oleh Allah Ta'ala
sholat kita secara khusus sholat 5 waktu. Kalau jenengan hayati orang yang sholat itu adalah sarana untuk kita bisa menguatkan hubungan kita dengan orang lain disebabkan karena iman. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah-tengah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas kalau yang baca ini benar sholat ihdinas artinya berikan hidayah kepada kami. Bahkan dengan sholat yang baik itu tetap mau sibuk ini dengan harus ini batal kepada dirinya. Ini artinya berikanlah hidayah kepada kami dalam ilmu alat atau di dalam ilmu alat itu ada istilah yang mutakallim, ada istilah non li mutakallim al-ghaib. Contohnya sekali-kali bahasa Arab aku, kamu. Ini berikan hidayah kepada aku. Kita lagi tapi kalau didinakan, jadi yang tidak membaca ikut bagian, yang tidak doa ikut bagian. Itu mana ihdinas siratal mustaqim. Dan ini adalah jalan yang tidak terbatas. Setiap orang, baik kita kenal atau kita kenal, baik itu se-RT atau tidak RT, apalagi yang ada hubungan dengan kasar, yang tidak ada hubungan dengan kasar, sudah otomatis setiap sholat berkumandangkan siapapun itu yang mengajarkan, Allah berikan hidayah kepada mereka. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita harus berterima kasih betul kepada para ulama-ulama kita yang membuat program istilah Yasin Tahlil atau istilah Istighfar atau barusan tadi pembukaan tahlil dibuka oleh beliau Ketua Tahlil Masjid Rahmatullah dan sering dibuka oleh Rofiq Al-Fawzi Hasan Sudani. Itu menguntungkan bukan hanya yang masih hidup, yang sudah meninggal pun untung. Saya besar kalau sampai habis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna ummati ummatun marhumah. Umat ini tidak dengan umat dulu. Umat banyak, tapi kalau umatku umat spesial. Umatun marhumah, umat yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Mutabun alaiha, gampang kalau punya dosa dihapus. Mutabun alaiha, kalau mau bertobat cepat dikabulkan tobatnya oleh Allah. Tadkhulu qabraha bidunubiha wa takhruju min qabriha bidunubillah. Ketika masuk ke dalam kuburan membawa dosa, ketika nanti dibangkitkan kepada masyarakat, dosa hilang.
Saya tahu, padahal di alam barat sudah tidak bisa apa. Kok bisa sih? Kenapa? Hadiahnya orang-orang yang masih hidup kepada yang sudah meninggal dunia. Karena hadaya al-ahya lil amwal ad-du'a wal istighfar. Sebab hadiah dari orang yang masih hidup kepada beliau-beliau yang sudah meninggal dunia itu adalah dengan mendoakan dan memintakan pengampunan kepada mereka. Astagfirullah pertama, astagfirullah li walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Sama pemilik masjid nanti memiliki sama pakai ke sehadir lagi mana berapa astagfirullah wal mu'minin wal mu'minat dengan bilangan berapa lesan ini semua orang mukmin tanpa terkecuali baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, detik ini dosanya diampuni oleh Allah. Lil mu'minina wal mu'minat. Bayangin penghubungnya apa? Adanya iman. Adanya iman, penghubung ini gak bisa putus kalau. Tapi kalau yang menghubungkan partai nah kamu kepilih bahkan kalau saya penghubungnya hanya kosong saja terbatas. Tapi yang menghubungkan antara kita dengan orang itu, antara kita dengan orang yang akan datang adalah iman kita. Ikrar kita kepada Allah yang kita baca setiap akhir tasyahud, bahkan di awal tasyahud, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini ikrar kita setiap kali kita di dalam sholat, di tasyahud awal maupun di tasyahud akhir, kita wajib membaca untuk menguatkan ikrar kita dan untuk memantapkan ikrar kita bahwa lambang yang begitu luas dan kawal yang begitu luas di dunia ini, di barzah di akhirat, yaitu hubungan antara sesama, yaitu dengan iman kita kepada Allah Maha Satu dan Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dia ahli majlis atau belum, baik dia ahli jamaah atau belum, baik dia ahli taat atau belum, bahkan sejahat-jahat orangnya pun kalau di dalamnya ada la ilaha illallah, maka punya hak untuk kita doakan bersama-sama. Terakhir, ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di Isra Mi'rajnya, sendirian antara Nabi dengan Allah, malaikat Jibril sudah mampu dia. Di situ Nabi Muhammad mengatakan at-tahiyyatul mubarakus shalawatut thayyibatu. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di saat Nabi ini memfokuskan seluruh pujian, seluruh bentuk keagungan Allah yang tidak terbatas dengan lafaz at-tahiyyat. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka, keselamatanku untukmu wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh.
sholihin. Gusti ampun sama, ampun dikhususkan dalam saya saja, ampun Gusti. Jangan lagi rahmat, jangan lagi bahagia, hilafah dengan kubur. Banyak selain saya para nabi wa rasul alaina, mulai Nabi Adam sampai ke lahir Nabi Muhammad SAW. Assalamu alaina, dari kalangan kami para nabi dan para rasul. Lalu wa ala ibadillahi, apa artinya? Kepada hamba-hamba Allah as-salihin ayil mu'min, orang-orang yang saleh, artinya orang-orang yang di dalamnya ada iman. Kalau seandainya as-salihin betul-betul harus saleh, saya sendiri mungkin gak masuk. Coba dengan masuk betul. Kalau seandainya iman as-salihin betul-betul harus saleh, tidak pernah maksiat, tidak pernah melakukan kesalahan, selalu taat ibadah. Kalau kita merahmati Allah Ta'ala terbatas, dan mungkin yang masuk surga ngomong sing apik ta. Bahkan as-salihin ayil mu'min, yang di dalamnya ada iman kepada Allah walaupun sedikit. Oleh sebab itu, monggo kurang kali dengan selesai bulan Ramadan ini, ayo kita bisa lebih meningkatkan, khususnya di bidang kumpul bersama-sama, kumpul bareng. Yang mungkin dulu belum bisa aktif jamaahnya, ayo usahakan aktif jamaah walaupun 5 waktu. Buktinya walaupun 5 waktu. Yang belum bisa aktif, seandainya majelis taklim, ambillah waktu berapa kali 1 bulan kemampuan kita. Apa tujuannya? Tujuannya tiada lain kecuali agar kita menjadi asbab turunnya rahmat dari Allah, menjadi asbab sayangnya Allah kepada kita, menjadi asbab kita semuanya telah nanti ditinggikan derajatnya oleh Allah karena menjadi asbab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang iman ini, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam suatu hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Jika seseorang di dalam hatinya ada iman, maka bentuk adanya iman itu bisa dilihat dari akhlak, dari budi pekerti. Bukan dari kita sholat, bukan dari kita puasa, bukan dari kita baca Quran, dari mana? Satu, dari mana tutur katanya. Bagaimana tutur katanya? Jika tutur katanya ini bagus, membuat orang tentram, membuat orang nyaman, membuat orang senang, membuat orang itu bahagia, itu tanda di dalam dirinya ada iman. Khaliyatul khairat. Ini tanda pertama. Kalau kita ingin mengetahui kualitas iman seseorang atau tidak, maka jangan dilihat dari sholat. Banyak kadang-kadang kita lihat ada orang sholat, Allah menuduh diri
yang seminar kita ngomongin dan tujuan jalan untuk tujuan jadi untuk apa? Untuk tahu tujuan jalan bukan sekedar kita 27 derajat. Kalau hanya tujuan 20 derajat tidak perlu kita balik-balikan makanan. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sering diriwayatkan sahabat, beliau suka untuk menanyakan sahabatnya sebelum sholat. Iya kata fulan, iya kata fulan, iya kata fulan. Terus ketika jenengan hadir berjamaah, jangan fokus ingin mendapatkan pahala 20 derajat. Itu dengan istri di rumah sudah dapat. Tapi selain itu ada nilai-nilai pahala ganjaran yang tidak ada di dalam sholat berjamaah. Apa itu? Salaman. Apa itu? Menyapa dengan sapaan. Apa itu? Dengan cara untuk bahasanya itu jabrul khatir, menjaga perasaan, menjaga perasaan. Anda mungkin berdapat tidak salah. Kalau usahakan dengan apa itu? Saat itu, semisal contoh, oke, ada orang pendapatnya tidak salah. Lalu kemudian ada orang salah. Lalu dengan apa itu? Dengan tolak atau dengan terang? Kalau dengan terang, Joko pernah mau bahasa Jawa ini kalau lupa karena kayak berlama itu jenis ibadah. Paham ya? Bahkan di dalam syariat Islam, di dalam fikih Imam Hanafi, Mahmud Syafi'i. Imam Hanafi itu menunjukkan kemaluan data. Imam Hanafi itu menunjukkan maaf alat sifat dan Syafi'i. Imam Abu Hanifah menunjukkan istri tidak kata Syafi'i. Imam Hanafi, Imam Syafi'i sholat istirahat. Sholatnya sah. Tapi kalau di dalam jangan mengatakan sholatnya saya buat dari saya ini sholatnya malam ini aslinya sholatnya ibadah, tapi bisa menjadi tidak batal menjaga kerukunan, mendahulukan kerukunan daripada mementingkan kepentingan pribadi. Ucapkan ucapan yang baik selama dengan itu 24 jam ini dengan sakit lesan panjenengan tidak mengatakan kata-kata yang buruk. Hari ini level iman naik. Walaupun pertanyaannya terbatas, walaupun sholat terbatas, tapi tulisannya tidak pernah menghina orang, tidak pernah mencaci maki orang. Yang kedua, pada berjarak, tandanya orang mukmin yang kedua dia mampu untuk memuliakan tetangga. Nanti dalam hadis ini tidak menyebutkan sifatnya atau khususnya, tidak, baik mukmin atau tidak, baik ahli jamaah atau tidak ahli jamaah, selama itu tetap panjenengan harus jenengan muliakan. Allahumma shalli bentuk kemuliaan yang bisa kita berikan kepada mereka para tetangga
adalah akhlak. Ini akhlak adalah salah satu sistem yang tidak terbatas jangkaunya. Oke, kalau memuliakan tetangga harus dengan uang, tidak setiap orang mampu. Kalau memuliakan tetangga dengan dana atau dengan materi, maka tidak setiap orang punya kemampuan. Tapi dengan akhlakul karimah ini, setiap orang pasti mampu untuk memuliakan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Bagaimana caranya? Ketika jenengan keluar dari rumah menuju ke masjid, keluar dari rumah menuju ke masjid. Masuk ke masjid, jenengan sakit melampai sholat jamaah. Alhamdulillah. Lalu kemudian maka iman ini akan menggerakkan hati panjenengan. Dia tonggo ufulan mana yang agak ufulan itu ciri khas orang mukmin. Jadi nek bisa kebaikan, usahakan kalau bisa semua orang menjadi baik. Ojo juga di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sosok seorang nabi, tidak mau masuk surga duluan. Beliau setempel di pintu surga, kata malaikat Tuhan, masuk Muhammad. Betul, Tuhan, aku nunggu umatku. Tidak, Rasulullah masuk ke dalam surga sebelum Jahannam ini tidak ada umat di kanjeng Nabi. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu Muhammad akan memberikan kepada kamu atas permintaanmu dan kamu pasti akan ridho. Silahkan minta apa? Apa permintaan Rasulullah? Dunia, jabatan. Bener Gusti burung boten seneng nek wonten setunggal umat kula masuk ke dalam neraka. Kalau kita cinta majelis, maka buahnya majelis itu nopo? Kalau kita contoh sholawat, buah sholawat itu nopo? Kalau kita cinta jamaah, buah jamaah itu nopo? Rahmah, kasih sayang. Dengan cara bagaimana? Bukan dengan cara meneliti, bukan, itu tidak dianjurkan, tapi dengan cara ikut andil membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak ceramah, walaupun tidak dengan dana, minimal dengan doa. Mantap doa saya masjid Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti tolong dengan berikan hidayah tenggene RT kula Gusti. Lalu dengan sebutkan satu persatu, tapi jangan tarik ini. Gusti berikan hidayah Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Fulan. Apa dikasih Nabi Muhammad SAW? Tidak menyalahkan siapapun. Bahkan orang-orang tokoh yang satu melempari batu, laki-lakinya, perempuan tuanya, wanitanya, anaknya kompak melukai kaki Rasulullah. Rasul tidak marah. Rasul berdendam. Marah itu berhenti dari itu. Apalagi berdendam, gak laku itu. Apa kata Rasulullah? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti berikan hidayah kepada orang-orang Taif. Kenapa Muhammad kok kamu mintakan hidayah kepada mereka? Sebab mereka belum tahu. Doa alasannya fa innahum la ya'lamun, sebab mereka belum tahu. Terus monggo dengan yang saat ini diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk hadir majelis ini, dengan mengingatkan gowo saya gowo nomo Allah itu urusan kami, tugas itu mendoakan dengan tempuh menghadirkan khususnya keluarga panjenengan, khususnya tetangga panjenengan, khususnya daerah panjenengan. Kalau perlu akhir jenengan
dengan angsal pahala dan ganjaran sesuai dengan niat panjenengan masing-masing. Oleh sebab itu, alhamdulillah sering kita dengarkan khususnya di Masjid Babus Salam di Rafiq selalu mengumandangkan doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ini kalau bisa jangan ditinggalkan setiap jenengan doa pun bisa mewakili Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, artinya ya Allah ampuni seluruh umat Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Gusti rahmati sedaya umat Nabi Muhammad. Allahumma sur ummata sayyidina Muhammad, Gusti tutupi setiap aib-aibnya umat Nabi Muhammad. Kalau diijabah oleh Allah, bagaimana rasa bahagia Rasulullah? Doa jenengan dikabulkan oleh Allah, dan terkabulnya doa yang paling cepat itu kalau rahmatnya dalam, begitu dalam, kasih sayang yang begitu dalam, doa akan dijabahi oleh Allah. Sampai ulama mengatakan siapa yang ingin mendapatkan husnul khotimah, maka baca doa ini setelah adzan sebelum qomat pada sholat fajr. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah. Kita doakan seluruh para alim ulama, pendiri, seluruh para sesepuh, seluruh para pengurus majelis, seluruh takmir, masjid, mushola dan panjenengan semuanya kita doakan semoga diberi oleh Allah Ta'ala tambahan rahmat, tambahan kasih sayang, tambahan rasa mahabbah dan rasa cinta dengan siapapun, dan semoga masjid yang saat ini kita tempati sebelumnya atau sesudahnya atau masjid mushola dimanapun berada, semoga mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, pandangan rahmat dari Allah, sehingga setiap orang yang hadir dipenuhi rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang infak yang sudah tahu kita doakan mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah, penglipatan dunianya, penglipatan barzahnya, penglipatan akhiratnya, dan semoga di akhirat kumpul bersama beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam naungan syafaat beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.